Oke, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Kali ini kita akan berbicara kembali mengenai dunia cryptocurrency. Ryan, kenapa sering banget sih ngomongin mengenai dunia cryptocurrency? Enggak juga sih, sebenarnya ini juga cukup luas. Kita membahas mengenai market secara internasional, berbicara mengenai forex, kita berbicara mengenai komoditi, kita berbicara mengenai komoditi ada emas juga, lalu kita berbicara mengenai saham, kita berbicara mengenai pengelola investasi, kita berbicara mengenai influencer saham yang memanage uang dan nyangkut, dan kita sekarang kembali ke cryptocurrency. Kan ini menjadi sesuatu yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi membuat saya orang yang menggeluti dunia investasi dan keuangan dan trading secara lebih luas. Ya mungkin ada sedikit ilmu yang kita bisa bagikan secara terus menerus dari berbagai macam instrumen yang ada. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai whale ya. Whale itu paus gitu ya. Istilahnya dari bahasa gaul para investor kripto, anak kripto ya. Bagi kita yang belum tahu, biasanya whale ini adalah lebih kepada arah orang-orang dengan kemampuan individu atau institusi dan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jumlah dana besar, jumlah koin banyak, dan pada hari ini kita berbicara mengenai whale pada Bitcoin atau cryptocurrency lainnya dalam jumlah yang fantastis banyaknya. Whale ini mungkin setara dengan istilah bahasa gaulnya, mungkin boleh disebut bandar yang ada di pasar modal. Ya, nanti kita juga akan buat seri untuk analisa bandarmologi saham Bursa Efek Indonesia. Mungkin akan kita mulai minggu depan dengan konsep setiap hari Selasa kita akan membahas bagaimana money flow, inflow, outflow, dan inflow-nya seperti itu ya. Nah, kita bisa juga bilang selain bandar, kita bisa bilang juga dalam bahasa besar adalah bahasa formalnya adalah big fund seperti itu ya. Terlepas dari apapun istilahnya, mau whale, bandar, big fund, paus ya, gorila, terserah ya. Umumnya mereka punya satu kesamaan. Salah satu kesamaannya mereka memiliki uang dalam jumlah yang besar ataupun juga dalam jumlah kripto dalam jumlah yang besar. Dan apabila mereka terlibat ikut berpartisipasi membeli ataupun menjual, maka akan terjadi pergolakan lah, boleh dibilang akan terjadi gejolak gitu. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas hal yang menarik mengenai whale ini, sebab sejak ada kemunculan ETF muncul juga whale baru. Whale ini disebut adalah manajer investasi gitu ya. Kenapa? Karena si paus ini tadinya tidak boleh main-main ke dunia kripto, tapi karena sudah ada aturan dari SEC atau OJK-nya dari bursa Amerika, Wall Street, maka whale ini jadi bisa join to the market. Oke, sebelum kita akan membahas mengenai whale yang sudah sangat baru itu, tapi kita akan mulai dari whale yang paling old style ya, disebut dengan old whale. Sebelum kita bahas new whale atau new style daripada whale itu, mari kita coba lihat yang lama terlebih dahulu. Ya. Nah, ini juga yang sudah lama terkait dengan mengakumulasi Bitcoin. Pertama ada MicroStrategy Incorporation. Jadi MicroStrategy Incorporation adalah perusahaan yang bergerak di bidang analisis bisnis dengan mengembangkan perangkat lunak untuk menganalisa bisnis secara internal dan eksternal. MicroStrategy Incorporation baru mempublikasikan diri semenjak Agustus 2020 bahwa mereka sudah berinvestasi pada Bitcoin. MicroStrategy Incorporation terkenal rutin dan rajin sekali menambah jumlah Bitcoinnya. Frekuensi pembelian Bitcoinnya bisa mencapai 1-3 kali pembelian dalam 1 bulan. Rajin banget ya. Belum ada catatan bahwa MicroStrategy Incorporation pernah menjual Bitcoin yang dimiliki. Artinya dia melakukan apa? Akumulasi. Hingga Juni 2024, MicroStrategy Incorporation telah mengumpulkan 214.400 Bitcoin. Don't play 214.000 ya, dari 21 juta di dunia. Jumlah ini setara 1,021% dari jumlah 21 juta. Ada hal yang unik dari MicroStrategy, sebab harga sahamnya sudah melonjak sekitar 10 kali lipat dari sejak awal pertama kali mereka tercatat berinvestasi pada Bitcoin. MicroStrategy bukan satu-satunya perusahaan yang berinvestasi pada Bitcoin. Perusahaan urutan kedua terbesar berinvestasi pada Bitcoin adalah Marathon Digital Holding Incorporation. Marathon Digital
Marathon Digital Holding Incorporation adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan Bitcoin yang membangun infrastruktur skala besar dan dengan teknologi terbaru. Diketahui Marathon Digital Holding ini baru mempublikasikan diri kalau sudah mengakumulasi Bitcoin sejak Desember 2020. Ada masa di mana Marathon Digital Holding, kenapa panjang banget ya namanya, jadi keselimut terus, menjual persediaan Bitcoinnya, tapi overall Marathon Digital Holding ini cenderung mengakumulasi dibandingkan menjual Bitcoinnya. Sampai awal Juni 2024 tercatat mengakumulasi 17.000, nggak segila-gilaan dari si MicroStrategy, tapi ini juga sudah keren gitu ya. Dan ini sudah 0,084% dari total 21 juta BTC. Ya, sebab nasib harga dari saham Marathon ini juga tidak senantiasa naik kendati perusahaan ini cenderung mengakumulasi Bitcoin dalam jangka panjang. Nah, perusahaan ketiga di Amerika Serikat yang berinvestasi pada Bitcoin alias membeli pasti tidak asing lagi di telinga teman-teman semua. Bisa tebak apa perusahaan terbesar ketiga yang berinvestasi di Bitcoin? 1, 2, 3. Ya, punyanya Elon Musk, namanya adalah Tesla. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Tesla perusahaan yang bergerak di bidang mobil listrik, bukan delman lah ya, mobil listrik yang sedang tenar ya hari ini di Indonesia juga. Nah, jadi Tesla Incorporation baru mempublikasikan investasi pada Bitcoin sejak tahun 2021. Berbeda dari perusahaan sebelumnya yang cenderung akumulasi Bitcoin, Tesla Incorporation ini justru tercatat malah menjual Bitcoin. Gimana ini ya? Si Om Elon ini sebenarnya mau investasi apa bukan gitu ya? Jangan-jangan Bitcoinnya dijual untuk beli Doge dan meme coin lainnya gitu ya. Tercatat Tesla menjualnya 2 kali, yaitu di Maret 2021 dan Juni 2022. Hingga Juni 2024 Tesla sudah mengakumulasi 9.720 BTC. Jumlah ini setara 0,046% dari 21 juta. Mirip seperti Marathon, harga saham Tesla cenderung tidak terlalu berubah signifikan semenjak aksi beli Bitcoinnya. Selisih kepemilikan Bitcoin antara MicroStrategy, Marathon Digital Holding dan Tesla cenderung jomplang. MicroStrategy ada 214-an ribu, lalu Marathon Digital Holding ada 17.000, sedangkan Tesla ada sekitar 9.000-an. Meski jomplang begini, cukup salut dengan Tesla karena biarpun cenderung jualan Bitcoin, tapi masih menempati juara ketiga. Nah, itu adalah ketiga whale lama yang sudah terlebih dahulu terkenal karena mengantongi Bitcoin. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang namanya New Whale. Sejak tahun 2024, seperti yang saya sudah kemukakan, ada ya ETF Bitcoin resmi disahkan oleh regulator Amerika Serikat. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran para raksasa keuangan di dunia pasar modal yang berinovasi menciptakan instrumen investasi. Berhasilnya para raksasa keuangan yang menjadi suksesor dalam ETF Bitcoin justru membawa diri mereka sendiri pada level pengelolaan keuangan yang baru. Dan beberapa dari mereka pun menjadi juragan-juragan baru dalam dunia cryptocurrency ataupun yang saya namakan sebagai New Whale. Pada Januari 2024, SEC alias OJK-nya Amerika mengabulkan pengajuan ETF Bitcoin dari 11 perusahaan keuangan. Pada dasarnya, ke-11 perusahaan ini juga langsung tancap gas untuk jual produk ETF Bitcoin mereka dan berkembang sedemikian rupa. Tapi ada 2 dari raksasa keuangan ini yang menarik perhatian. Setidaknya sampai di Juni 2024 ini, ada kedua raksasa keuangan ini bisa mengakumulasi jumlah Bitcoin lebih banyak dibandingkan MicroStrategy. Hanya dalam waktu 5 bulan. Nah, ini dia nih, karena uangnya apa? Kolektif. Nah, siapa saja? Penasaran apa enggak? Oke, yang pertama, jangan yang pertama dulu, kita bikin yang kedua dulu biar seru. Namanya Grayscale Investment, yang adalah perusahaan penyedia produk investasi mata uang digital dan sekaligus anak usaha dari perusahaan konglomerasi Digital Currency Group alias DCG. Jauh sebelum dapat izin dari SEC, Grayscale Investment sebenarnya sudah terlebih dahulu menjadi penyedia produk investasi Bitcoin tertua dan terbesar di dunia. Namun layanan ini bersifat tertutup dan eksklusif tentunya. Produk ETF Bitcoin dari Grayscale Investment diberi nama Grayscale Bitcoin Trust dengan kode GBTC, bukan LGBT loh ya. Berdasarkan sumber yang saya peroleh, Grayscale Investment melakukan hal yang cukup membagongkan ya. Sejak 2013 hingga kuartal 1 2021, Grayscale Investment sangat aktif melakukan akumulasi Bitcoin. Frekuensi pembeliannya berkisar setahun sekali, jumlah Bitcoin yang diakumulasi setiap tahun juga relatif besar. Tapi masuk di penghujung kuartal tahun 2021,
Kedua ya, hingga di akhir penghujung 2023 sang raksasa keuangan yang satu ini justru aktif menjual. Jadi dia distribusi. Meski ada sesekali membeli, tapi kegiatan jualannya juga terus berlanjut bahkan setelah terbitnya ETF Bitcoin oleh SEC sampai dengan awal Juni 2024. Ya, logik aja menurut saya. Kenapa saya bilang logik? Ya karena kan dia udah punya dari 2013, bayangkan ya, berarti kan itu pasti ada yang sudah puasa lama juga, pengen jualan juga, dia merasakan keuntungannya. Nah, yang lebih luar biasanya itu Grayscale Investment justru menjual Bitcoin, yang mana berhasil unggul daripada MicroStrategy dan bahkan jadi peringkat 2 besar sebagai New Whale. Nah, di urutan pertama, New Whale dari yang namanya adalah BlackRock. Hampir setali 3 orang dengan Grayscale Investment, BlackRock juga perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Pasti sudah pada tahu gitu ya. Dan bahkan instrumen investasinya juga beragam. Produk ETF Bitcoin dari BlackRock diberi nama iShares Bitcoin Trust dengan kode ETF IBIT. Sejak mulai disahkan ETF Bitcoin SEC, BlackRock langsung tancap gas akumulasi Bitcoin. Sejak 11 Januari 2024, BlackRock hampir nyaris beli Bitcoin setiap hari. Saking seringnya beli, saya sendiri sampai bingung sebenarnya BlackRock ini lagi beli Bitcoin atau belanja sembako ya, karena kayaknya kok murah sekali, bisa beli puluhan biji bahkan ratusan biji gitu ya. Nah, kalau kita coba bandingkan kepemilikan jumlah Bitcoin dari Old Whale dan dari milik MicroStrategy sebanyak 214 ribuan BTC, jumlah ini sudah kalah dibandingkan jumlah Bitcoin milik BlackRock sebanyak 295 ribuan. Jumlah Bitcoin milik Grayscale Investment 285 ribuan. Jadi mereka berdua sudah lebih gede lagi daripada yang dilakukan MicroStrategy. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik. Lantas isyarat apa yang kita dapatkan dalam fenomena-fenomena ini? Isyarat yang tersirat. Inilah poin ketiganya. Awal Januari 2024 menjadi suatu tonggak sejarah baru bagi dunia cryptocurrency, di mana Bitcoin ini cryptocurrency tertua akhirnya sebelumnya banyak dicibir, dianggap sebagai skema penipuan skala global, ponzi dan lain sebagainya, nggak ada underlying dan and so on. Masih terasa hangat rasanya kalau mengingat dulu Bitcoin dianggap tak bernilai karena tidak punya underlying. Masih terasa hangat juga mengingat dulu Bitcoin banyak dihina oleh tokoh-tokoh besar ternama dalam dunia investasi, finansial dan pakar-pakar termasuk di Indonesia, termasuk saya pun kena hina karena kenapa kamu ikut-ikutan untuk mengendorse Bitcoin dan melihat ini menjadi suatu bagus. Bukan, karena saya ngelihat dari teknologinya, saya penggunanya blockchainnya, tapi Bitcoin ini kan adalah salah satunya seperti itu. Nah, mulai dari diterima dan disahkan ETF Bitcoin oleh SEC dan ditambah dengan institusi besar lainnya yang mulai melirik bahkan ikut nyemplung berinvestasi di kripto, ini menjadi pertanda optimis dunia terhadap Bitcoin dan teknologi blockchainnya. Nah, ekstrimnya lagi ada negara El Salvador yang kita sudah pernah bahas, mengubah mata uang negara menjadi Bitcoin. Kejadian yang terjadi di Bitcoin sekarang seolah mengingatkan saya pada awal pertama kali ditemukannya internet. Pada mulanya semua orang begitu skeptis dengan adanya internet. Bahkan dibikin sebagai Indomie telur kornet. Banyak di masa itu tidak percaya bahwa internet bisa berkembang sedemikian rupa sehingga bisa banyak sekali penggunaan yang negatifnya pada saat itu, dan bagaimana bisa bertahan sampai hari ini. Dan apakah betul yang negatifnya hilang? Tidak, tapi yang positifnya kita rasakan. Apakah hari ini Anda bisa hidup tanpa internet? Jawabannya sudah pasti kagak lah gitu ya. Menurut saya kejutan yang terjadi di masa perkembangan awal dunia internet tidak secepat yang terjadi di dunia kripto. Yes, akibat dia berada di dalam dunia yang serba online lah, akibat internet itu, makanya kripto menjadi sesuatu yang lebih cepat perkembangannya. Mari kita nikmati dan coba tunggu kejadian lain dari kripto. Saya tidak menyatakan bahwa mendukung untuk Anda ikut berinvestasi, tapi rasanya menjadi studi nggak ada yang salah. Dan saya rasa juga perkembangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kita bilang nggak, saya mengasingkan diri dari perkembangan ini. Iya boleh, tapi nanti jadi dinosaurus juga gitu. Tapi memangnya kenapa harus menggunakan cryptocurrency? Kan tidak juga. Kita juga bisa menggunakan blockchain untuk pemanfaatan yang lain, karena blockchain itu adalah sesuatu teknologi database yang sifatnya adalah satu chain saja, namanya juga blockchain, rantai single, dan juga nirsangkal, ada digital signature, lalu juga bisa diatur dengan sedemikian rupa, membuat aturan-aturan yang tidak bisa di revert seperti itu. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan baru ketika kita tidak memiliki kepercayaan dalam dunia internet, di mana internet itu dikatakan sebagai once sudah online maka tidak ada privacy di sana.
Maka dengan datangnya blockchain membuat once Anda online, maka sesuatu yang sudah pernah terjadi di blockchain tidak bisa dikembalikan dan akan terus berlangsung seperti itu. Itu kan menjadi sesuatu yang betul-betul berbeda dengan kondisi internet sebelumnya, bukan? Dengan dunia online sebelumnya, bukan? Nah, ini kan menjadi suatu penyeimbang. Ya, mungkin itu saja sharing saya kali ini dari para paus-paus raksasa yang ada di dunia, dan semoga kita bisa belajar sama-sama. Saya juga masih belajar. Buat teman-teman yang mungkin ingin belajar, ada satu buku yang bagus yang sudah saya tulis mengenai cryptocurrency, strategi trading dan investasi mudah dalam dunia cryptocurrency. Bisa cek bukunya di Gramedia atau bisa telepon tim saya di 0852 882 6187, atau juga minta untuk tanya apakah ada kelas terdekat terkait dengan kripto. Silahkan kalau misalnya mau join. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kan kita bisa sharing sama-sama, taruh jawab pertanyaan, nanti kita akan coba jawab satu persatu. Kalau misalnya pertanyaannya begitu banyak yang mayoritas bertanya, pasti saya akan juga buatkan videonya. Semoga bermanfaat. Dari saya Ran Filbert, salam investasi untuk Indonesia.